Saya melanjutkan pelajaran tentang penginjilan pribadi atau argumentasi dan teologia dalam memberitakan Injil, dan ini adalah session yang ke-7. Dalam session yang ke-6 saya sudah memberikan cara memberitakan Injil yang pertama, dan itu kayak pendahuluan dari penginjilan ya. Dari ngomong-ngomong tentang hal-hal yang biasa, yang umum, kita membelokkan ke dalam hal-hal yang sifatnya rohani. Nah, kalau itu sudah bisa, masuknya akan ke dalam dosa lebih dulu sebetulnya ya. Maka kita sambung lanjutkan dengan bagian ini. Ini adalah cara memberitakan Injil yang ke-7. Dan kita membicarakan tentang dosa. Saudara, saya harap saudara ingat baik-baik bahwa kita ini bukan mesin, demikian juga orang yang kita Injil itu bukan mesin. Baik dia maupun kita adalah manusia, dan manusia ini bisa berpikir. Dan karena itu, kalaupun saya di sini memberikan urut-urutannya ya, pertama tentang dosa, kedua tentang hukuman dosa, ketiga tentang jalan keluar dari dosa yaitu salib Kristus, dan keempat desahkan untuk percaya supaya dia percaya pada Kristus. Maka sekalipun ada urut-urutan seperti itu, ingat, ini hanya urut-urutan secara logika. Kalau memungkinkan diikuti urut-urutannya, maka ya enak memang. Karena orang itu tidak akan merasa butuh Kristus ya. Ini secara logika ya. Dia tidak akan merasa butuh Kristus. Kalau dia tidak sadar, dia berdosa. Dan kalau dia sadar berdosanya itu cuma sadar berdosa sedikit, tetap dia tidak butuh Kristus. Jadi menyadarkan tentang dosa itu harus sadar dia itu dosa hitam legam. Tetap dia tidak akan butuh Kristus kalau dia tidak tahu kalau dosa itu ada hukumannya. Apalagi hukumannya neraka. Jadi logikanya memang bicara dosa, dijelaskan sampai dia sadar dia itu hitam legam. Baru kita pindah ke hukuman dosa. Nah, kalau saya tahu hukuman dosa, baru jalan keluar dari dosa. Ini urut-urutan secara logika. Tapi saudara, semua kita itu pada waktu nginjil selalu bisa menyesuaikan dengan sikon ya. Kalau misalnya waktunya singkat kan tidak mungkin. Dan kadang-kadang sikonnya, pembicaraannya sekalipun waktunya panjang, tetapi kita merasa, makanya sambil berdoa, sambil menginjil itu sambil berdoa. Tuhan pimpin aku. Aku mesti ngomong apa? Terus seperti itu. Jadi sambil ngomong, otak kita ini mikir kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan kalau kadang-kadang Tuhan mengarahkan kita belok, tidak mengikuti urut-urutan yang logis ini, ikuti saja, tidak masalah. Tapi kalau memang memungkinkan diikuti, maka ini sebetulnya memang paling bagus. Terus terang dalam saya melakukan penginjilan pribadi, cara ini ngikuti betul-betul 1, 2, 3 itu nyaris tidak pernah. Kadang-kadang loncat langsung pada jalan keluarnya, tapi nanti kalau sudah jalan keluarnya diberitakan, dia tetap tidak akan merasa butuh Kristus ya. Maka kita bisa kembali bicara tentang dosa. Nah, tunjukkan dosanya dia banyak. Ya, jadi ingat ini baik-baik. Urut-urutan ini ada gunanya untuk kita tahu. Tapi ingat, kita bukan mesin, dia juga bukan. Jadi kita tidak mutlak harus mengikuti urut-urutannya. Lain dengan kalau kita khotbah. Kalau kita khotbah, maka ya urut-urutan seperti ini sangat bagus untuk diikuti. Ya saudara, setelah kita mulai dari pembicaraan secara umum, lalu kita mengarahkan pada pembicaraan rohani dan kita masuk dalam dosa, maka tentang dosa ini jangan terlalu pendek ya. Ingat, kita harus membuktikan dia itu bukan cuma sangat berdosa, tapi hitam legam. Tidak ada baiknya sama sekali. Kalau kita berhasil membuktikan itu, maka penginjilan selanjutnya itu rasanya secara logika jadi gampang. Jadi saudara, ini hal yang pertama yaitu tentang dosa. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya berikan ya. Pertama saudara, ini penting sekali. Ingat bahwa tujuan kita di sini bukan untuk menghakimi dia. Bukan menghakimi dia atau menunjukkan bahwa dia itu
buruk dan kita tuh baik, lalu kita jadi orang sok suci. Kalau kita melakukan dengan cara seperti itu, dia ada kesan bahwa kita itu sok suci atau kita tuh lebih baik dari dia. Penginjilannya berhenti, saudara. Dia akan muak lihat kita. Saya kira kebanyakan orang akan muak sekali melihat orang yang self-righteous, merasa diri sendiri benar, yang sok suci, dan kebanyakan orang akan marah pada waktu dia dihakimi. Seakan-akan kita baik dan kita tunjukkan dia dosa. Jadi ingat ini mati-matian ya, bahwa tujuan kita dalam poin ini bukanlah untuk menghakimi dia. Nah, untuk menghindari timbulnya kesan bahwa kita itu menghakimi dia, maka pada waktu kita menyadarkan dia bahwa dia adalah orang berdosa, perlu kita tunjukkan kepada dia bahwa kita juga adalah orang yang berdosa sama seperti dia. Dan kita tidak sedikit pun lebih baik dari dia. Ya enggak usah munafik lah ya. Kalau kita memang menginjili orang yang luar biasa bejat seperti misalnya katakanlah seorang pelacur begitu. Lalu kita merasa mengatakan kita lebih buruk dari dia. Itu rasanya juga munafik. Tapi yang jelas bahwa kita memang juga adalah orang yang sangat berdosa. Kalau dia nilainya 1 dan kita nilainya 2, sama-sama tidak lulusnya. Jadi pokoknya hindari kesan bahwa kita menghakimi. Seakan-akan kita baik dan dia buruk. Dan itu kita perlu tunjukkan kepada dia, kita juga adalah orang yang berdosa sama seperti dia. Jadi kalau ditunjukkan misalnya ayat-ayat tertentu, ayo bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa toh? Sama, aku ya tidak bisa. Jadi kita sama-sama berdosa, cuma bedanya aku sudah punya juru selamat, kamu belum. Nah itu bisa kita gunakan sebagai perbedaan. Tapi menyamakan dalam keadaan berdosa, itu sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya dalam penginjilan pribadi, tapi penginjilan dari mimbar, pendeta, pengkhotbah sebetulnya juga harus sama. Pengkhotbah yang sok suci itu paling memuakkan. Jadi pengkhotbah pada waktu membicarakan dosa, jangan lalu menimbulkan kesan, wah dia suci, jemaatnya berdosa semua, dia lebih baik dari jemaatnya. Itu memuakkan luar biasa. Jadi sama dalam hal ini ya, apakah penginjilan secara umum melalui khotbah atau penginjilan pribadi, jangan timbul kesan sampai seperti itu. Jangan timbul kesan kita menghakimi. Tunjukkan kepada dia, kita adalah orang yang berdosa sama seperti dia. Jadi ini poin pertama ya. Poin yang kedua, tujuan kita dalam bagian ini adalah menyadarkan orang yang kita injili itu bahwa dia adalah manusia yang berdosa. Dan kalau bisa, bahkan kita harus menyadarkan dia bahwa dia adalah orang yang sangat berdosa. Kalau bisa lagi, bukan hanya sangat berdosa, tapi sepenuhnya berdosa, tidak ada perbuatan baik sama sekali. Saudara, jangan hanya membuatnya sadar bahwa manusia secara umum adalah orang yang berdosa. Tidak. Kita mesti pribadikan kepada dia. Diterapkan kepada dia, orang yang kita injili. Kamu yang berdosa. Mungkin secara umum bisa dimulainya dari sana. Semua manusia ini berdosa. Tapi lalu dipribadikan. Kamu juga. Kamu sendiri juga enggak. Kamu maupun aku semua adalah orang berdosa. Nah, akunya diikutkan. Ya. Jadi saudara, dia harus sadar bahwa dia sendiri adalah manusia berdosa. Dan supaya tidak timbul kesan menghakimi, kita sertakan diri kita sendiri. Kamu maupun aku. Tapi yang sekarang aku tekankan kamu. Karena kamu butuh Kristus. Untuk itu kamu harus sadar kamu orang berdosa. Aku sudah punya Kristusnya. Kamu belum? Ya, jadi saudara, sekarang saya lanjutkan. Jadi dalam memilih hukum-hukum yang menunjukkan dosa, pilihlah hukum-hukum yang memang bertentangan dengan kehidupannya. Ini kalau saudara mengenal dia dan tahu tentang hidupnya. Kalau tidak mengenal dia, tidak tahu hidupnya, memang tidak bisa saudara ya. Tapi biasanya orang menjadi teman, rekan dalam pekerjaan atau tetangga, dan kita tahu hidupnya. Kita tahu misalnya dia sering
omong cabul. Nah, kita berikan ayat yang menunjukkan hal itu. Atau kita tahu dia sering mencuri. Dia berdusta. Dalam urusan pajak, dia mencuri. Tidak jujur mengisi tentang pajak dan sebagainya. Maka itu yang kita tahu dari dia, atau kita tahu dia sering berzina, kita tahu, kita tekankan terang-terangan. Tidak usah sungkan-sungkan. Nah, kalau misalnya dia berzina kita tidak, misalnya ya, dia berzina kita tidak, tetap kita menyamakan dalam hal berdosa, bukan menyamakan dalam hal berzina kalau kita memang tidak. Ya jangan munafik ya, jangan untuk mau supaya tidak menghakimi, kamu berzina, aku juga, padahal saudara tidak berzina, lah saudara jadi berdusta. Dia saudara menyamakannya dalam hal keberdosaannya, dosanya bisa beda-beda. Dia sudah pilih hukum-hukum yang memang bertentangan dengan kehidupannya. Kalau saya mengenal dia dan tahu tentang hidupnya. Kalau memang tidak tahu, ya sudah. Hal apapun nanti saya akan tunjukkan ayat-ayat yang tidak ada manusia yang tidak melanggar. Tidak mungkin. Maka bisa dipilih hal-hal seperti itu. Nah, saya lanjutkan ya. Kesadaran akan dosa ini sangat penting. Kan sudah tanpa kesadaran akan dosa, dia tidak akan membutuhkan Yesus sebagai juru selamat dosa. Juru selamat dosa, penebus dosa itu kan Yesus membayar dosanya dia. Yesus mikul hukuman yang seharusnya bagi dia. Nah kalau dia tidak sadar dosa, bagaimana butuh juru selamat atau penebus atau pengganti memikul hukuman dosa? Tidak mungkin. Kasarnya supaya orang itu mau minum, kita buat dia haus. Jadi kesadaran akan dosa ini, kalau dia betul-betul sadar, ini penting dan bagus sekali kalau bisa tercapai. Karena itu akan membuat dia cari. Lalu mesti gimana aku? Aku ternyata sangat berdosa. Dan nanti ada hukumannya lagi. Harus bagaimana? Nah itu hal yang kita cari. Supaya dia betul-betul membutuhkan jalan keluar dari dosa, hukuman, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, kesadaran bahwa dia adalah orang yang sangat berdosa merupakan sesuatu yang penting juga. Karena tanpa hal ini, kalau dia cuma sadar berdosa tapi bukan sangat berdosa, maka dia masih mungkin akan berusaha untuk masuk surga dengan kebaikannya sendiri. Nah tapi kalau dia sudah dibuktikan sangat berdosa, apalagi penuh dosa total, tidak ada perbuatan baik sama sekali, dan tidak bisa berbuat baik, maka dia tidak akan berusaha masuk surga dengan kebaikannya sendiri. Dan ini yang harus kita capai. Supaya dia mau Kristus, dia tidak bisa masih punya pikiran berusaha masuk surga dengan berbuat baik. Kalau itu masih ada, dia tidak akan terima Kristus sebagai juru selamat. Jadi ini harus dihancur leburkan. Keinginan untuk masuk surga dengan berbuat baik, dengan usaha sendiri, itu harus hancur lebur. Dan itu hanya bisa hancur lebur kalau kita bisa membuktikan kepada dia bahwa dia bisanya cuma dosa dan tidak ada perbuatan baik apapun. Kan saya lanjutkan dengan poin yang ketiga. Ayat-ayat yang bisa dipakai untuk menyadarkan orang itu bahwa dia adalah orang yang berdosa. Saudara, saya pisahkan dalam dua bagian ya. Pertama, poin A ini untuk orang yang tidak menerima otoritas kitab suci kita. Dia punya agama lain dan dia punya Alkitabnya, kitab sucinya sendiri. Maka dalam hal seperti itu repot saudara sebetulnya ya. Kalau dia sudah tidak mau Alkitab itu sebetulnya untuk nginjil itu sebetulnya sudah repot. Tapi kalau saya tetap bisa coba lah ya, memaksakan, siapa tahu di tengah-tengah jalan Roh Kudus bekerja sehingga dia mau menerima. Jadi tidak bisa karena dia tidak mau Alkitab kita langsung berhenti. Maka saudara, kalau dia tidak mau menolak otoritas Alkitab kita gitu ya, mungkin karena dia punya agama dengan kitab suci sendiri, maka dalam penyadaran dosa ini mungkin lebih baik saudara tidak menggunakan hukum-hukum atau larangan-larangan yang hanya ada dalam kitab suci Kristen.
Misalnya seperti jika ditampar pipi kanan harus berikan yang kiri, harus mengasihi musuh. Ini ajaran khas Kristen. Alkitab Kristen tidak ada dalam agama lain. Nah kalau kita gunakan ini ya dia akan bilang itu Alkitabmu. Aku tidak percaya itu kok. Jangan gunakan ayat-ayat yang khas Kristen. Karena dia akan reaksinya seperti ini. Itu kan ajaran Alkitabmu, bukan ajaran kitab suciku. Jadi dalam kasus orang seperti ini, sebaiknya saudara menggunakan hukum-hukum yang diakui baik dalam Kristen maupun dalam agama orang itu. Misalnya saudara, jangan berdusta, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membenci atau dendam dan sebagainya, hormati orang tua. Saya kok yakin semua agama ngajar sama dalam hal itu ya. Jadi pada waktu ngomong seperti ini tanpa menggunakan Alkitab, kamu dusta. Nah itu tetap ajaran Alkitab kita, itu tetap kita menggunakan firman Tuhan. Tapi pada saat yang sama itu juga cocok dengan kitab suci dia. Ya enggak tahu lagi kalau orangnya ateis, repot saya enggak tahu. Tetap bisa menunjukkan kamu tidak pernah jahati orang. Masa jahati orang tidak dosa gimana? Ya saya tidak tahu lah. Kalau ateis saya tidak ngerti. Soalnya sebetulnya ateis itu omong kosong ya. Saya tidak percaya ada orang ateis. Ateis itu nonsense sebetulnya. Ya kembali ke sini saja. Jadi orangnya agama lain, tidak usah pakai ayat yang khas Kristen. Pakai dosa-dosa yang dilarang baik dalam Alkitab kita maupun dalam kitab suci agama lain. Tapi juga jangan ekstrem menggunakan hukum-hukum yang ada cuma di dalam Alkitabnya atau kitab sucinya dia. Tapi tidak ada dalam Alkitab kita. Kenapa saudara? Dalam memberitakan Injil, kita harus menggunakan firman Tuhan yang adalah pedang roh. Dan itu adalah Alkitab kita. Jadi kalau kita menggunakan ayatnya mereka, dosa itu cuma menurut kitab suci dia. Tapi tidak ada dasarnya dalam kitab suci kita. Nah yang tidak bisa dipakai saudara. Jangan pakai yang seperti itu. Jadi harus itu dosa menurut kedua pandangan. Menurut kedua kitab suci. Itu masih tidak apa-apa. Itu masih kita menggunakan firman. Tapi kalau itu hanya dosa dalam kitab suci dia, kita pakai. Kalau saya tidak mau. Tidak ada gunanya. Kayak saya memakai bukan pedang roh. Tidak tahu pedang apa itu. Kita tidak mengakui kitab suci lain sebagai firman Tuhan. Kita hanya mengakui Alkitab kita sebagai firman Tuhan. Nah, sekarang memang kalau sudah masuk dosa dan akhirnya dia menyadari ya, ternyata aku berdosa. Nah memang saudara, hukuman ini juga tidak semua agama sama ya. Jadi misalnya sekte Saksi Yehova, mereka tidak percaya neraka. Masih Advent hari ke-7 sama, musnah. Kita tidak bisa mengancam mereka dalam pembicaraan hukuman dosa tentang neraka. Memang tidak bisa. Jadi kalau seperti itu, ya harus diajak debat dulu. Nerakanya ada atau tidak. Memang penginjilan terhadap Saksi Yehova itu agak beda. Sangat banyak perdebatan. Membuktikan harus keilahian Yesus dan sebagainya dulu. Dan macam-macam hal yang lain. Karena kalau neraka saja dia tidak terima, lah gimana menginjili? Padahal neraka itu nanti dalam persoalan hukuman dosa, poin kedua, itu hal yang terpenting. Karena itu yang paling mengerikan. Dia menolak itu, ya debat dulu hal itu, dibereskan dulu. Sekarang saudara, kalau menginjili orang yang tidak menerima otoritas Alkitab kita, memang ada poin di mana itu akan mentok, sudah tidak bisa. Pada waktu kita masuk tentang hukuman, kalau misalnya dia Islam, dia tetap percaya neraka. Maka tidak apa-apa, sama-sama percaya neraka.
Tapi nanti jalan keluarnya, Kristus yang tersalib, tidak bisa sudah. Jadi kalau dia tetap menolak otoritas Alkitab kita, pada waktu bicara jalan keluar, ya sudah, mandek, tidak bisa terus. Nah, sekarang saya lanjutkan poin B. Untuk orang-orang dalam kalangan Kristen, yang kita asumsikan percaya Alkitab. Ini ingat ya, orang dalam kalangan Kristen ini ya kita asumsikan percaya Alkitab, tetapi itu sangat-sangat belum tentu. Misalnya kalau orang Katolik, jangankan Katolik, dalam kalangan Kristen saja sangat banyak orang yang lebih percaya pendetanya atau alirannya dibandingkan dengan Alkitabnya. Apalagi yang Katolik. Ajaran di-drop dari atas dan dia percaya ajaran itu, tidak peduli Alkitabnya ngomong apa. Nah kalau yang seperti itu, dia diajak debat dulu tentang Alkitab. Alkitabnya firman Tuhan, ya atau enggak? Kalau firman Tuhan ini lebih tinggi dari omongannya pastormu dan pausmu, ya apa enggak? Ya saudara, sekarang saya asumsikan orangnya menerima Alkitab. Ya. Maka pertama, kita bisa menggunakan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa semua manusia adalah manusia berdosa. Dan ini adalah dosa secara umum. Bisa umum dulu nanti dipribadikan. Ya, sekarang poin A, Roma 3 ayat 10-12, lalu ayat 23. Kalau cuma mau satu ayat ya ayat 23 saja. Tapi mau ini lebih kuat soalnya. 10-12, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini bisa dikatakan berarti kamu juga enggak, aku juga enggak. Nah, ya, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Mau mencari Allah? Aku dulu juga enggak. Sekarang aku cari memang. Sudah ketemu sekarang. Sebetulnya dia yang cari aku. Dan kamu enggak cari Allah, Allah cari kamu. Lalu ayat 12, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Ini termasuk kamu. Ini termasuk aku juga. Makanya kita sama-sama butuh Kristus. Kita bisa loncat langsung ke Kristus. Tidak apa-apa nanti kembali pada hukuman dosa. Ya, jadi ingat kita bukan mesin. Dia juga bukan. Sekarang ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini memang jelas-jelas semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu kita bisa berikan ayat yang lain, Pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Nah, akhirnya kita katakan ini termasuk kamu, termasuk aku. Tidak ada kita orang baik, ini tidak ada. Semua pasti berdosa dan banyak berdosa. Sekarang poin kedua. Ayat-ayat yang bisa digunakan untuk menyadarkan dia dari dosa-dosa tertentu. Poin A. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Ini 10 hukum Tuhan. Jangan ada Allah lain. Allah lain itu apapun yang dia pentingkan sejajar apalagi lebih tinggi dari Tuhan. Lalu hukum kedua, berhala. Memang kalau saudara menginjili orang yang menyembah berhala, ini perlu dihati-hati. Kalau berhalanya langsung digempur, langsung menimbulkan marah, itu bisa. Dan sebaiknya kalau dia memang menyembah berhala, itu belakangan saja. Tunjukkan dosa-dosa lainnya dulu. Kalau sudah terlihat bahwa dia itu adalah orang yang sudah mendapatkan pekerjaan Roh Kudus, kita bisa membedakan sebetulnya. Karena orangnya akan antusias dalam mendengar dan sebagainya. Maka mungkin belakangan bisa kita persoalkan berhala. Karena ini langsung agama dia yang serang. Kalau dia memang menyembah berhala. Dan itu sebaiknya belakangan. Jadi bisa terhadap orang tua. Kalau dia non-Kristen, hukum keempat itu harus berbakti di gereja. Itu tidak bisa digunakan, saudara. Itu menjadi khas Kristen.
Tapi hukum kelima itu adalah hormat orang tua. Tidak ada anak tidak pernah kurang ajar sama orang tua, itu tidak ada. Kecuali anaknya begitu lahir terus mati. Nah kalau dia hidup sampai besar, tidak mungkin tidak. Atau ya orang tuanya begitu melahirkan dia lalu orang tuanya mati. Nah itu lain ceritanya. Tapi kalau tidak, semua hidup sampai besar mesti pernah kurang ajar. Tidak bisa tidak. Jangan membunuh. Nah membunuh mungkin dia tidak pernah membunuh. Tapi ingat, membunuh itu benci termasuk membunuh. Lalu marah yang naik muntah itu membunuh juga. Maki-maki itu membunuh juga. Lalu jangan berzina. Nah mungkin dia tidak pernah kepelacuran. Tapi gunakan Matius 5:28 misalnya. Memandang seorang perempuan dan menginginkannya itu sudah berzina. Tapi ingat ini sudah khas Kristen. Omong-omong yang cabul itu masa tidak dosa. Dalam semua agama saya kira dosa. Dalam Kristen saya jelas ada ayatnya. Ya. Jadi ini Matius 5:28 sudah saya berikan di sini, tapi ini khas Kristen ya. Memandang seorang perempuan serta menginginkan sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Lalu Matius 5:44, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi laki-laki khas Kristen, karena ini kita menginjili orang yang sudah menerima otoritas Alkitab. Tidak ada, saudara, orang bisa mentaati hukum ini tanpa pernah keluput, itu tidak pernah, tidak mungkin. Mungkin kadang-kadang dia bisa melakukan kasih musuh. Mungkin kadang-kadang. Orang-orang tertentu kadang-kadang. Tapi selalu itu saya tidak percaya. Jadi bacakan ayat ini dan tekankan satu hal ini. Tidak ada orang yang tidak pernah melanggar hukum-hukum ini. Saya bisa menambahkan ayat yang lain, misalnya bersukacitalah senantiasa. Masa kamu tidak pernah sumpah, apalagi ada wabah pandemi ini, kasihlah bersukacitalah senantiasa itu penting sekali. Lalu mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah itu mana kamu bisa bersyukur dalam pandemi ini? Bisnismu amblas, tidak karu-karuan, kamu terus terkurung di rumah, kamu bisa bersyukur, tapi tidak bersyukur dosa tetap. Ayatnya ada kok. Biasalah ayat banyak sekali ya, yang menunjukkan tidak ada orang yang tidak pernah melanggar hukum itu. Saudara, sebagai catatannya, saudara tidak selalu harus mengajak orang itu untuk membaca ayatnya dari Alkitab. Kalau bisa ngajak ya tidak apa-apa. Tapi tidak selalu harus, karena terlalu buka itu memperlambat waktu. Tapi kalau dirasa bahwa orangnya itu nggak percaya kalau ayatnya ada, ya ditunjukkan. Ya. Tapi memang tidak mutlak, tergantung sikon lah. Lihat saja, enaknya yang mana. Kalau dia merasa harus ditunjukkan, ya tunjukkan. Kalau enggak, saya bisa mengutipnya luar kepala. Tapi mengutip luar kepala ini ya, sekalipun enggak harus persis blok. Tapi jangan sampai artinya salah. Ini jemaat seringkali kutip ayat luar kepala, ditanyakan dalam tanya jawab dan sebagainya, tapi ngutipnya ngawur. Saya bilang enggak ada kayak gitu dalam Alkitab. Enggak harus persis, tapi ayatnya jangan sampai salah arti. Dan untuk ini tentu diperlukan usaha menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Cara menghafal yang paling bagus adalah dengan sering memberitakan. Pertama, dalam Alkitab saudara diberikan highlight ya. Alkitab fisik berikan highlight. Repotnya ya pakai Alkitab di HP. Itu tidak bisa dikasih highlight. Saya tidak tahu kalau bisa. Saya tidak pernah tahu. Alkitab fisik itu enaknya bisa dikasih highlight. Sekarang Injil, khusus ayat-ayat penginjilan berikan highlight semua dengan warna apa gitu ya. Tentang dosa misalnya warna hijau. Tentang hukuman dosa warna merah. Tentang salib Kristus warna oranye misalnya. Nah itu membuat kelebet-kelebet. Nah lihat enak. Saya dulu karena sering debat urusan providence of God, Allah menentukan segala sesuatu dan sebagainya. Semua ayat yang seperti itu dalam Alkitab saya, semuanya saya berikan warna oranye. Jadi saya kebet-kebet orangnya langsung. Ini penentuan Allah menentukan. Kedaulatan Allah yang ditekankan.
Nah, saudara bisa melakukan itu untuk penginjilan. Beli Alkitab khusus untuk penginjilan yang mengajarkan untuk menegur dosa, wah pakai warna apa? Yang bicarakan hukuman dosa, pakai warna apa? Yang jalan keluar dari dosa, salib Kristus, warna apa? Jadi itu membuat nginjilnya jadi enak. Saudara, kalau saudara highlight seperti itu juga setiap saudara baca, lihat itu membuat lebih gampang hafal. Dan saudara ngajar, setiap kali ngajar saudara kutip ayat itu, maka lebih gampang saudara menghafalkan. Kalau menghafal luar kepala langsung, dulu saya pakai kartu saudara, kartu nama ya. Beli kartu nama kosong, sampai hafalkan 300-an ayat. Bagian satu sisi tulis Yohanes 3:16, bagian sisi lainnya bunyinya karena begitu besar kan dan bagainya. Bolak-balik harus bisa. Ayat ini alamatnya di mana? Kalau alamat sini bunyinya apa? Harus bisa bolak-balik. Sampai saya hafalkan 300-an. Saudara, itu bukan cara menghafal yang baik. Karena sebentar saudara berhenti, bentar lupa. Cara menghafal yang baik adalah beritakan. Banyak memberitakan. Maka saudara ingat. Sekarang jadi poin keempat. Ayat-ayat yang bisa kita gunakan untuk menyadarkan dia bahwa dia adalah orang yang sangat berdosa. Kalau tadi kan hanya berdosa. Sekarang sangat berdosa. Nah, ayat ini tidak mungkin luput saudara ya. Poin A Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Dua hukum kasih ya. Yang pertama kan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, dalam penekanan hukum ini, penekanannya bukan kasihlah Tuhan. Tapi segenap-segenapnya itu. Mungkin sekali dia mengasihi Tuhan. Tapi kalau dia belum beriman, tidak bisa dia mengasihi Tuhan. Tidak mungkin. Ngomong tok bisa. Ya, kalau dia belum beriman, kasih Tuhan itu nonsens. Kasih itu buah roh. Hanya punya Roh Kudus baru betul-betul bisa mengasihi Tuhan. Jadi saudara tekankan ayat ini. Kamu mengasihi Tuhan? Kalau dia mengatakan iya. Karena dia Kristen mungkin ya. Tanya. Betul kan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi pada 100%. Tidak pernah nyimpang sekalipun, sedikit pun. Tidak ada sedikit pun yang lolos. Kalau dia jujur. Tidak mungkin dia menjawab. Ya. Tidak mungkin. Nah, kita bisa mengatakan sama. Aku masih mengasihi Tuhan, tapi aku 100% terus terang aja nggak bisa. Dan ini berarti setiap detik dalam hidup kita berdua, kita melanggar hukum ini. Karena perintahnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap berarti 100% hatimu, 100% jiwamu, 100% akal budimu. Dan kita tidak bisa. Kita mengasihi 99% saja kita berdosa. Dan itu setiap detik dalam hidup kita berdosa. Hitung dosamu berapa? 1 menit 60 detik 60 dosa. 1 jam 3.600. 1 hari kalikan 24. 1 tahun kalikan 365. Kamu hidup berapa? Kalikan berapa puluh tahun. Dosamu itu dari satu ayat ini berapa? Kalau orang itu betul-betul mikir, dan diinjili dan dengar dan mikir, mestinya dari satu ini saja, dia sadar, dia tuh luar biasa berdosa. Jadi beritahu dia, yang luar biasa berdosa itu bukan orang yang memperkosa, bukan orang yang jual narkoba, orang yang bunuh, yang keluar masuk penjara. Ya memang mereka sangat berdosa, tapi kita juga. Dosa kita tuh luar biasa banyak. Hukum satu ini kita tidak pernah bisa jalankan kok. Nah, kalau seakan-akan masih kurang, berikan hukum yang kedua. Ayat 39b, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau dia bilang sudah bisa, kita omong kosong. Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, sudah bisa. Itu sekarang aja orang Bambung. Kamu mesti kasih dia makan, mesti kasih dia pakaian, mesti kasih dia kos-kosan atau gimana bayaran. Kalau kamu mengasihi dia seperti dirimu sendiri, kamu akan kasih semua itu kan.
Sudah kasih itu lagi ada orang orang satu. Itu ada lagi sekarang zaman wabah ini banyak orang kekurangan. Mau enggak jualan sebuah yang milik kamu bagikan sama orang miskin, kamu mau enggak? Kalau tidak mau, nah berarti kan bukan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri, bukan. Hukum ini sama saja dengan hukum yang tadi. Kita setiap detik berbuat dosa. Sekarang ini banyak sekali orang kekurangan duit, makan pun susah. Apa kita menolong mereka, memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan diri kita sendiri pada waktu kita kelaparan? Enggak. Berarti kita tidak menjalankan hukum ini, bukan? Semua orang selalu berdosa dengan melanggar kedua hukum ini. Khususnya hukum yang pertama. Karena tidak mungkin ya, sampai kita masuk surga baru bisa. Kita mati, baru kita disempurnakan, baru kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Itu kalau kita orang Kristen ya. Jadi, dari dua ayat ini bisa dikatakan kita berbuat dosa setiap saat. Jadi dengan meninjau hanya satu atau dua hukum ini saja, dosa kita sudah luar biasa banyaknya. Apalagi kalau kita meninjau semua hukum yang ada dalam Alkitab. Hukum hari Sabat misalnya, karena ini kan orang Kristen yang kita bicarakan ini. Kita injili orang Kristen. Hukum hari Sabat itu sebetulnya kan tidak boleh bekerja. Dan kalau tidak boleh bekerja, kita sebetulnya juga tidak boleh makan di restoran. Orang itu tidak boleh bekerja, kita boleh beli, kan tidak masuk akal. Kita tidak boleh belanja. Orang itu tidak boleh bekerja, kita boleh beli barangnya, dia kan tidak masuk akal. Siapa yang tidak melanggar? Kamu belanja apa enggak kalau minggu? Kamu makan di restoran, iya apa enggak? Bahkan mungkin dia sendiri buka toko kalau minggu. Maka kita bisa katakan, tokomu buka, ini kamu melanggar hukum hari Sabat. Dosa itu manusia itu banyaknya luar biasa, saudara. Kalau orang mengatakan dosanya cuma jutaan, itu omong kosong. Bagi saya yakin dosa saya itu miliar kalau enggak lebih. Ditinjau dari satu hukum misalnya jangan berdusta saja. Apalagi kalau misalnya orang itu dagang ya. Orang dagang, saya enggak bilang semua pedagang dusta, tapi kebanyakan. Misalnya barangnya ditawar, wah enggak bisa, dia jual 10.000 ditawar 7.000. Nggak bisa, ini kulaknya 9.000. Nanti 8.000 dikasihkan. Nah ini omong apa saudara? Jelas dusta kan? Juga pedagang seringkali, nek belian kalau ada yang lebih murah di luar balik no, tak ganti 2 kali lipat. Nanti dibalik no nggak mau dia. Tak jamin bagus, nek jelek balik no, dibalik no nggak mau. Satu langganan saja dia bisa berdusta 2-3 kali. Dalam satu hari ada berapa langganan? Jadi dosa itu luar biasa banyaknya. Ini perlu dibuktikan. Sekarang poin B. Yesaya 64 ayat 6a. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Perhatikan ya, Yesaya ini seorang nabi. Tapi dia mengatakan segala kesalahan kami berarti termasuk dia ya. Seperti kain kotor. Dia bukan mengatakan segala dosa atau kejahatan kami seperti kain kotor. Dia mengatakan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Dia juga bukan mengatakan sebagian kesalehan kami seperti kain kotor. Dia mengatakan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kalau segala kesalehannya seperti kain kotor, apalagi segala dosanya bagaimana? Sebetulnya semua manusia harus sadar ini. Kalau sadar ini, tidak ada orang yang punya sikap self-righteous atau sok suci dan merasa diri lebih baik dari orang lain. Segala kesalahan kami sebagai kain kotor. Karena memang ini benar, saudara. Kita berbakti datangnya telat. Berbakti itu perbuatan baik, itu kesalehan. Tapi datangnya telat, jadi kain kotor, saudara. Doa, namun 1 detik, doa itu menjadi kain kotor.
khotbah, wah jemaat mendengar semua, timbul sedikit kesombongan. Wih, aku hebat. Semua pada terpesona lihat aku khotbah. Sebentar saja ada kata-kata pemikiran seperti itu. Tindakan berkhotbah yang merupakan kesalehan itu jadi kain kotor. Berbuat baik, tapi ada pamrih sedikit saja, atau tidak melakukannya itu untuk kemuliaan Allah, maka tindakan amal itu adalah kain kotor. Saudara, kita berbuat baik apapun ya, perbuatan baik kita tuh mesti tercemar. 100% murni baik itu luar biasa sukarnya, kalau enggak mustahil. Sekarang kita lanjutkan ayat selanjutnya yang bisa digunakan. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi 3 ini ya. Ayat ini mengatakan segala. Bukan sebagian dari kecenderungan hatinya, tapi segala kecenderungan hatinya. Lalu selalu, bukan kadang-kadang atau sering, tapi selalu membuahkan kejahatan. Dan seakan-akan itu belum cukup, tambah lagi semata-mata. Segala kecenderungan hati kita selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kalau ini tidak semuanya dosa tanpa kecuali apa? Ayat ini jelas sekali. Kurang kita lihat Roma 6 ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa. Sebelum orang itu percaya Kristus, dia itu hamba dosa. Hamba itu tunduk mutlak. Dosa terus. Nanti tambah di sini. Kamu bebas dari kebenaran. Tidak ada kebenarannya sama sekali. Bebas dari kebenaran. 0. Jadi semua orang yang belum percaya pada Kristus. Ini hamba dosa dan bebas dari kebenaran. Jadi perbuatan baiknya ada berapa? 0. Sama sekali tidak bisa melakukan apapun yang betul-betul benar atau baik di hadapan Allah. Di hadapan manusia mungkin dia dianggap baik. Di hadapan Allah semua tindakannya dosa. Sekarang poin yang kelima, saudara. Poin kelima ini saya membicarakan kebijaksanaan dalam menekankan atau tidak menekankan poin tentang dosa ini. Sekali lagi saya katakan, kita orang, manusia, dia juga. Kita bukan mesin, dia juga. Ya. Jadi apakah tentang dosa itu perlu ditekankan atau tidak? Itu lihat-lihat sikonnya, lihat-lihat orangnya. Kalau orang itu adalah orang yang merasa dirinya lumayan baik saja, maka poin ini harus ditekankan habis-habisan. Apalagi kalau dia adalah orang yang betul-betul merasa benar, sok suci, orang model orang Farisi atau ahli Taurat pada zaman Yesus misalnya, maka untuk orang seperti itu justru harus ditekankan habis-habisan. Dan saudara harus mau menggunakan banyak waktu kalau memungkinkan ya untuk menekankan poin tentang dosa ini. Khususnya justru kalau saya berhadapan dengan orang yang relatif baik hidupnya. Orang itu bukan orang yang suka pergi pelacuran. Dia tidak merokok, dia tidak pakai narkoba. Dia bukan orang yang suka nipu duitnya orang. Nah, orangnya jujur, tidak busukan dan sebagainya. Nah, orang yang seperti ini relatif, saya katakan ya, relatif baik. Dan biasanya kurang menyadari dosanya. Atau orang ini merasa bisa masuk surga berdasarkan kebaikan atau ketaatannya sendiri. Maka untuk orang yang seperti ini, gunakan banyak waktu, kasarnya ya, kita mbek-mbek dia sampai hancur total.
pemikiran bahwa dirinya baik dan sebagainya atau bisa masuk surga dengan perbuatan baik. Jadi justru orangnya merasa baik atau kelihatannya baik, justru ditekankan hal ini. Justru makin penting poin pertama ini butuh waktu banyak. Sebaliknya, poin tentang dosa ini mungkin tidak terlalu perlu ditekankan kalau sudah menghadapi seseorang yang sangat bejat. Dan betul-betul sudah menyadari hal itu. Misalnya sudah menginjili seorang pelacur. Saya sudah katakan ya, kalau menginjili pelacur hati-hati ya. Bukan berarti lalu saudara pergi ke pelacuran sendirian. Nanti itu jadi batu sandungan orang tidak percaya sudah menginjil. Orang pikir sudah melacur. Kalau mau menginjili pelacuran, satu tim. Pakai seragam kalau perlu. Dan tidak pernah boleh sendirian. Dua-dua atau tiga orang supaya ada saksi. Nah, pokoknya saya menginjil orang yang sangat bejat. Misalnya orangnya habis bunuh orang di penjara dan dia keluar penjara sudah menginjili atau menginjili dalam penjara, entah bagaimana ceritanya. Orang yang seperti itu biasanya sudah sangat sadar akan dosanya. Tapi ingat ya, orang yang sangat berdosa tidak selalu sadar dosanya. Saya punya teman yang adalah seorang yang, waduh kalau urusan zina itu luar biasa gila. Banyak sekali gila-gilaan. Tapi pada saat yang sama dia sering amal. Dan dia pernah berkata, kalau aku penghakiman tidak masuk surga tak runtut Tuhan. Aku sering amal kok. Lu kok tidak pernah mikirkan aku sering zina begitu ya. Kenapa mikirkan aku sering amal? Ini bicarakan dosa kok. Jadi saudara, orang yang sangat berdosa tidak selalu sadar dia sangat berdosa. Jadi makanya saudara mesti ajak omong tentang dia. Bagaimana pandangan dia tentang diri dia? Kalau dia sudah sangat berdosa, merasa aduh itu pun tidak ada harapan, terlalu banyak dosa. Maka poin tentang dosa ini tidak terlalu perlu ditekankan. Buat apa menekankan apa yang dia sudah tahu kok. Ya, jadi ini ada kebijaksanaan. Justru terhadap orang yang baik kelihatannya. Apalagi dia sendiri memang terang-terangan merasa diri baik. Apalagi dia bisa memikirkan masuk surga dengan perbuatan baik. Nah itu ditekankan habis-habisan. Tapi kalau sudah sadar dosa dan orangnya sangat bejat, apalagi orangnya bilang, aku sudah pasti masuk neraka, aku tidak ada harapan. Nah ini sudah tidak perlu, bahkan hukuman dosa sudah tidak perlu. Langsung loncat, siapa bilang tidak perlu, tidak bisa masuk. Siapa bilang pasti masuk neraka, tidak bisa masuk surga. Kristus datang mencari orang berdosa, bukan mencari orang benar. Kamu sadar dosa, justru kamu dicari. Nah, lalu bicarakan Kristus yang tersalib, memikul hukumanmu berapa ton sih beratnya? Berapa juta ton? Kristus pikul semua sampai gram yang terakhir. Hutangmu berapa miliar atau berapa triliun? Kristus bayar semua sampai sen yang terakhir. Langsung loncat ke sana. Nah, seperti saya katakan, penginjilan bukan mesin. Harus poin satu dosa, poin kedua hukuman. Ini logikanya. Tapi sekarang kita bukan mesin, dia juga bukan. Kebijaksanaan loncat itu tidak apa-apa. Sekarang saudara, kalau tentang dosa ini sudah beres. Kita bicarakan tentang hukuman dosa. Kalau orang ini percaya atau sadar dia berdosa, tapi dia tidak percaya ada kehidupan di dunia yang akan datang. Ada surga dan neraka misalnya. Maka tidak ada poinnya dia sadar dosa. Dia tetap tidak butuh Yesus. Nah dalam kasus seperti itu, hukuman dosa perlu dibicarakan. Tapi biasanya saudara, hukuman dosa itu orang sadar. Biasanya orang tahu neraka dan surga itu ada. Itu kayak insting sebetulnya. Saya lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang sama sekali tidak
tidak religius, tidak punya agama. Tapi sejak kecil saya percaya ada Tuhan atau Allah, ada setan, ada surga, ada neraka. Saya percaya semua itu, tanpa ada yang ngajari saya. Nah, tapi memang ada orang yang tidak percaya neraka yang mesti dibuktikan dulu. Nah, kalau untuk urusan itu, maka khusus nanti ada penginjilan terhadap saksi Yehova dan sebagainya, itu mungkin lain. Tapi sekarang kalau poin tentang dosa ini sudah cukup, maka pindah ke hukuman. Dan kita bicarakan hukuman dosa. Kalimat penghubungnya atau transisinya pindah dari poin pertama yaitu dosa ke poin kedua yaitu hukuman dosa. Itu tidak sukar. Saudara mudah mengatakan kamu sekarang sadar Tuhan sudah sadar banyak dosa, bahkan penuh dosa. Nah, Tuhan itu adil. Setuju enggak? Masa Tuhan bisa tidak adil? Tidak mungkin. Biasanya ini orang juga langsung mengakui. Kalau adil artinya apa? Dia akan menghukum setiap dosa. Tidak ada satu dosa yang dibiarkan, tidak pernah dihukum selama-lamanya. Tidak ada. Kalau di dunia bisa luput. Karena dunia ini memang tidak adil. Tapi Tuhan itu adil. Tidak bisa ada dosa yang tidak dihukum selama-lamanya. Poin ini perlu ditekankan khususnya pada waktu menghadapi orang yang terlalu menyoroti atau menekankan kasih Allah. Ini saksi Yehova. Tapi banyak saudara. Mikir Allah itu selalu dia mikir positif. Dipikir kasihnya tok. Sehingga dia melupakan atau mengabaikan kesucian dan keadilan Allah. Karena Allah itu suci, dia benci dosa. Karena Allah itu adil, dia pasti menghukum orang yang berbuat dosa. Jadi kalau orang itu menekankan kasih, kita perlu katakan Allah itu bukan cuma kasih. Dia juga suci. Dan dia juga adil. Maka dia benci dosa. Dan dia pasti menghukum orang yang berbuat dosa. Nah ini ayatnya. Nahum 1 ayat 3a. Tuhan itu panjang sabar dan kasih itu kan sejalan ya. Dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi saudara, dalam dunia ini seringkali kita berhadapan dengan orang yang membebaskan begitu saja orang yang bersalah. Polisi misalnya ya. Saudara seorang cewek melanggar peraturan ditangkap. Aduh Pak, minta maaf Pak, tolong sekali ini aja. Nah polisi itu kadang matinya senang atau gimana. Ya sudahlah sekali ini jangan diulangi ya. Maka saya menganggap polisinya baik. Sebetulnya itu bukan baik. Saudara salah dan kalau salah harus dihukum. Itu adil. Kalau lepas begitu saja itu tidak adil. Allah tidak akan melepaskan begitu saja dari hukuman orang yang memang bersalah. Tidak peduli salahnya sekecil apa, tidak sengaja, tidak peduli. Mesti ada hukuman. Dan nanti hukumannya atau dipikul Kristus atau dipikul orang itu. Tapi hukumannya mesti diberikan. Sekarang saudara, kita bicarakan wujud hukuman dosa ya. Penderitaan itu wujud hukuman. Kejadian 3 itu saya kira tidak usah saya bacakan, sudah bisa melihat. Bisa merupakan penderitaan fisik. Kalau saya mau baca Kejadian 3 ayat 6-8 lalu ayat 16-19 itu jelas ada penderitaan fisik. Yang perempuan melahirkan itu penderitaan fisik. Adam bercocok tanamnya jadi susah, itu penderitaan fisik. Lalu batin itu mereka jadi takut, jadi malu. Nah dalam dunia sekarang pun penderitaan fisik bisa berubah kemiskinan. Bisa penyakit atau rasa sakit. Ataupun penderitaan batin itu bisa gelisah, sumpah, takut, khawatir, problem keluarga, kematian keluarga, atau orang yang dicintai, kegagalan, macam-macam. Tapi saudara, laki-laki jangan menghakimi ya.
Jadi kalau orang itu menderita, memang penderitaan itu masuk ke dalam dunia karena Adam berdosa. Tapi penderitaan yang menimpa orang itu belum tentu karena dosa dia. Sekarang wabah ini menimpa semua orang, bahkan yang Kristen. Bisa ada yang miskin, bisa ada yang kena penyakit itu, bisa keluarganya mati atau keluarganya sakit, bisa karena di rumah saja gelisah, sumpah dan sebagainya. Ini bukan salah siapa-siapa sebetulnya. Pokoknya sejak Adam berdosa, maka penderitaan masuk ke dalam dunia menimpa semua orang. Jadi kalau dia ada penderitaan, jangan katakan ini hukuman dosamu. Nah ini benar. Jadi katakan secara umum penderitaan itu masuk ke dalam dunia. Kan dosanya Adam, kita bisa bacakan Kejadian 3 itu. Nah lalu menimpa semua orang. Belum tentu karena dosamu. Bisa, tapi belum tentu. Tapi pokoknya ada penderitaan dan sebagainya. Fisik ataupun batin. Ini hukuman dosa dari Allah kepada manusia. Ini tidak perlu terlalu banyak ditekankan. Nomor 1 ini. Nah yang perlu ditekankan adalah nomor 2. Neraka atau hukuman kekal. Ini merupakan hukuman yang paling harus ditekankan. Jadi pada waktu membicarakan poin tentang hukuman dosa, penderitaan fisik ataupun hati yang gelisah dan sebagainya itu nggak usah terlalu banyak. Yang terutama harus ditekankan adalah poin ini. Nah, ayat-ayat yang bisa digunakan adalah ini. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, katakan bahwa maut ini bukan hanya menunjuk pada kematian jasmani, tapi menunjuk pada kematian kedua. Seperti yang dibicarakan dalam Wahyu 21 ayat 8. Ini membicarakan 8 golongan orang ya. Tapi orang-orang penakut dan sebagainya ini, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ini neraka. Dan neraka itu adalah kematian yang kedua. Jadi kematian yang kedua ini neraka. Kalau dikatakan maut dalam Roma 6:23, maut itu kematian. Memang maut dalam Roma 6:23 juga bisa diartikan kematian yang pertama, kematian jasmani. Tapi bukan hanya itu, juga pada kematian kedua. Dan kematian kedua itu adalah neraka. Kita bisa lihat ayat lain Matius 25:46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Ke tempat siksaan yang kekal. Ini neraka. Nah yang ini orang benar tidak usah. Karena ini bukan poin kita sekarang bicarakan hukuman. Jadi saudara ini bicarakan juga bahwa hukuman di neraka bukan cuma hebat atau sangat hebat. Tapi berlangsung selama-lamanya. Ini siksaan yang kekal. Ya. Dan saya bisa menggunakan teks ini. Roma 16 cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Atau Lazarus dan orang kaya. Ayat 19 dan 31 kita baca ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan. Sebetulnya bukan pangkuan, ini dada ya. Dalam pelukan gitu ya. Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ini jelas neraka ya. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Laki-laki salah terjemahan itu dalam pelukan Abraham mestinya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku.
Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi ini menunjukkan hebatnya hukuman neraka. Betapa menyakitkan. Ya. Lalu ayat selanjutnya menunjukkan kekalnya ya. Ayat 25, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ini sangat menderita lagi ditunjukkan. Lalu ayat 26-nya, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi sekali surga selama-lamanya surga dan sekali neraka selama-lamanya neraka. Tekankan neraka itu hukuman kekal. Hebat dan kekal, dua itu dikombinasikan. Itu membuat itu betul-betul tidak terbayangkan. Ayat 27 kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Saya kira tidak usah diteruskan. Ya, jadi penekanannya pada bagian itu yang saya garis bawahi dan warna biru menunjukkan hebatnya penderitaan. Yang warna merah dan saya cetak miring ini menunjukkan kekal. Sekali neraka selama-lamanya di neraka. Cerita itu menunjukkan orang kaya itu kelihatannya menyesal, tapi tetap tidak diampuni dan tidak bisa pindah ke surga. Mau nangis keluar darah, mau bagaimanapun tidak bisa dari neraka pindah ke surga. Mari kita lihat beberapa ayat yang lain tentang neraka. Wahyu 14 ayat 11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Saudara, teks-teks ini ya, teks orang kaya dan Lazarus ini bisa digunakan untuk argumentasi terhadap saksi Yehova yang tidak percaya neraka. Advent juga. Biasanya kalau digunakan teks ini, maka mereka berkata, oh ini kan perumpamaan. Oke, anggap saja perumpamaan. Sebetulnya belum tentu perumpamaan. Menurut saya bukan malah. Tapi banyak orang memang menganggap perumpamaan. Anggap saja perumpamaan. Lalu artinya apa? Saudara, apakah ini perumpamaan atau bukan perumpamaan? Artinya tidak akan berubah. Jelas ayat ini bicara penderitaan neraka itu ada dan sangat hebat dan kekal. Sekali neraka tetap neraka selama-lamanya. Jadi ini harus diberikan argumentasi. Kan ini topiknya argumentasi dan teologi dalam pemberitaan Injil. Belajar debat. Ini Advent saksi Yehova tidak percaya neraka. Musnah kata mereka. Orang berdosa musnah. Ngomong kosong musnah. Kalau memang musnah saya tidak usah nginjil. Dan ayat-ayat seperti ini juga. Kalau kamu katakan neraka tidak ada. Ayat-ayat ini Wahyu 14 ayat 10, Wahyu 20 ayat 10. Baca. Ajak baca. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Ini penyiksaan kekal. Kalau musnah sekejap hilang. Tidak tersiksa, mana tersiksa. Ajaranmu dulu tabrakan frontal dengan ayat ini. Tambah lagi Wahyu 20 ayat 10 dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu jelas manusia yang dua ini ya. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ayat seperti ini adalah luar biasa banyak, saudara. Jadi kalau mereka tidak percaya neraka, suruh jelaskan ayat-ayat yang bicara tentang neraka itu bagaimana mengartikannya. Dan saudara, jangan sungkan menceritakan ini kepada siapapun yang saudara injili. Seakan-akan saudara menakut-nakuti dia.
Saudara, memang ada orang-orang yang beranggapan bahwa dalam memberitakan Injil kita tidak boleh bicara tentang neraka, itu menakut-nakuti, tidak kasih dan sebagainya. Tapi saya anggap omongan goblok itu ya. Saya menentang habis-habisan pandangan seperti itu dengan satu alasan sederhana. Ayat-ayat tentang neraka itu dalam kitab suci sebagian besar, saya ulang ya, sebagian besar dari ayat-ayat tentang neraka dalam Alkitab kita diucapkan oleh Yesus sendiri. Tidak percaya, cek sendiri. Ada khotbah tentang neraka, ayatnya saya bacakan mungkin sekitar 80% atau 70%. Yesus langsung yang mengucapkan. Jadi gimana? Yesus nakut-nakuti dan dia tidak kasih atau kurang kasih begitu? Omong kosong. Dan apa salahnya menakut-nakuti? Neraka itu memang menakutkan. Sekarang kalau saudara itu seorang dokter, lalu saudara menghadapi seorang penyakit yang memang gawat. Katakanlah diabetes, tinggi gulanya, hipertensi, tinggi tekanan darahnya. Apakah salah kalau dokter menakut-nakuti? Kondisimu itu bahaya. Kamu bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke, bisa gagal ginjal, dan macam-macam hal. Salahkah dokter menakut-nakuti? Supaya orangnya mau diobati. Kalau itu dikatakan salah ya konyol. Kalau dokternya kasih dia akan katakan, oh enggak apa-apa, tenang saja, santai. Maka orang itu betul-betul kena jantung atau stroke atau kena gagal ginjal. Dokternya yang salah, saudara. Apa yang kelihatan kasih? Hibur orang, gak apa-apa, gak apa-apa. Itu yang kejam. Dan apa yang kelihatannya jahat, nakut-nakuti, beritakan hal yang mengerikan tentang neraka. Itu yang kasih. Karena kita memberitakan tujuannya supaya orangnya tidak masuk ke sana. Jadi ilustrasi saya ini seorang dokter ya. Periksa pasiennya, mendapati pasiennya kena kanker. Ada foto apa, jelas kanker. Lalu dia ceritakan bahaya dari penyakit ini akan naik stadium 1, 2, 3, 4, lalu jalan, kena organ-organ yang lain dan sebagainya, kamu akan sakit, begini, macam-macam, akhirnya kamu mati. Apakah itu kejam? Apakah itu tidak kasih? Kasih bukan hanya mengatakan yang enak-enak saja, saudara. Yang mengatakan enak-enak itu bahkan seringkali itu bukan kasih, atau pendusta, atau itu justru kejam. Kalau dokter tahu kanker dan dia bilang, enggak apa-apa, tenang saja. Pulanglah istirahat, minum vitamin C nanti. Enggak apa-apa, enggak. Itu justru kejam dan dusta. Mengatakan kepada orang berdosa, enggak apa-apa, enggak usah takut, Tuhan itu kasih kok. Itu justru kejam dan itu pendusta. Harus diberitakan apa yang betul-betul menakutkan, tapi memang itu benar. Yaitu neraka diberitakan mati-matian. Supaya dia takut. Kalau sudah tahu dia dosa dan neraka, kamu dosanya banyak, nerakanya parah sekali dan selama-lamanya, dia pasti akan menginginkan jalan keluar. Nah, lalu kita beritakan jalan keluar. Jalan keluar adalah poin selanjutnya dalam khotbah yang akan datang atau video yang akan datang. Jadi yang video ini saya mengajar saudara bagaimana menginjili orang dengan memulai dengan bicara tentang dosa sampai dia sadar mutlak dosa tak bisanya. Lalu tekankan hukuman dan hukuman yang ditekankan neraka. Tapi saya juga tekankan kita bukan mesin. Tidak harus satu poin pertama ini, poin kedua ini, tidak harus. Dalam keadaan normal, ya lakukan ini. Tapi keadaan tidak normal banyak dan tidak harus diikuti. Tapi pokoknya belajar semua ini penting. Nanti saudara mau loncat sini, loncat sana, itu terserah. Tapi poinnya ini dipelajari, ayat-ayatnya pelajari. Maka
Dari misalnya sudah bicara salib, kembali kepada dosa atau kembali kepada hukuman, tidak apa-apa. Tapi ayat-ayatnya sudah tahu. Jadi loncat-loncat kemanapun tidak apa-apa. Bisa. Tapi saya mengajarkan saudara, saya ikuti urutan logika. Jadi yang akan datang, belajar jalan keluar. Nah, kiranya Tuhan memberkati.